mungkin aku mau oh ya. Sudah keluar semua ya untuk presentasinya? Ya sudah Pak. Oke, jadi sebenarnya ada visi misi dari Pak Jokowi dari 2019 sampai 2024 yaitu adalah um, memper, memper, memperjuangkan untuk UMKM jualan, membantu UMKM untuk berjualan gitu dan membantu sektor ekonomi juga. Bahkan kita baru dapat mandat kemarin Indonesia Mall itu ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk membantu UMKM Indonesia untuk berjualan melalui via Indonesia Mall sampai Desember Suaranya 2020. mungkin Pak Andre. Oh ya, sorry. Ya, sudah jelas ya sekarang ya? Ya, sudah. Oke, sebenarnya gini, untuk di 2019 dan 2004 sampai 2024, Pak Jokowi ini memiliki visi misi yaitu adalah membantu UMKM untuk bisa berjualan uh, lebih bagus lagi, lebih tingkat lagi dari sektor online dan offline juga. Apalagi dengan adanya COVID seperti ini, online itu sangat didukung banget oleh Pak Jokowi. Sampai Indonesia Mall itu kita mendapatkan kepercayaan untuk membantu UMKM Indonesia, khususnya Indonesia ya, bukan Indonesia Mall-nya aja, untuk berjualan online sampai Desember 2020, yaitu gotong royong bantu UMKM. Oke. Nah, target operasional Indonesia Mall di 2020 itu kita 30.000 UMKM yang terdaftar. Untuk yang onboardingnya ada 1.500 dan target GMV kita adalah 3 miliar, ekspor kita adalah 6 miliar dan target kota pelaksanaan Indonesia Mall itu ada di 12 kota. Lalu, nah keuntungan Go Online biasanya sih pasti ada ekspansi pasar. Jadi biasanya misalnya dia cuma lakunya di daerah Jakarta aja, tapi karena dia jualan online, ternyata customer-nya ada yang beli dari Padang, dari Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan atau Sulawesi. Terus fleksibel. Pastinya kalau misalnya untuk jualan online itu kita cuma pakai handphone aja, bisa di mana aja, tinggal terima order sampai rumah. Misal kita lagi pergi, packing, malamnya kita minta di pick up sama jasa kurir, bisa gitu loh. Terus sama minim investasi, nggak perlu lagi nyewa gudang, nggak perlu lagi nyewa toko atau nyewa SPG gitu loh. Terus untuk kemudahan dan kenyamanan customer pastinya seperti tadi saya sampaikan, kita kalau misalkan untuk yang jualan online itu kita bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Jadi kita tidak hanya terpaku untuk di daerah tersebut aja. Mungkin kayak misalkan ada Restu Mande, misalkan dia biasanya di Bandung, tapi pembelinya itu sudah sampai Pulau Sumatera, Kalimantan, Samarinda atau Denpasar misalnya. Terus sama ada media pengalaman produk. Jadi medianya itu kita seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bukalapak juga, untuk di Indonesia ini marketplace itu lumayan cukup banyak. Kembali lagi tinggal kita persaingannya aja gitu loh. Jadi kita sebagai UMKM bisa berjualan di seluruh platform marketplace. Kembali lagi kepada customer-nya, tinggal percayanya kemana, apakah ke Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Terus sama yang terakhir adalah memudahkan pencatatan data, karena seperti kalau misalnya untuk di marketplace itu, kita tinggal buka dashboardnya, kita tinggal tarik dananya, dari situ langsung keluar reportnya. Kira-kira nomor order berapa aja, terus penjualannya berapa aja, dan itemnya apa aja. Jadi secara pendataan itu lebih mudah. Nah, biasanya sebagai penjual itu kita mengalami permasalahan seperti ini. Mungkin sudah disampaikan juga sama dari Bukalapak, biasanya tidak ada waktu untuk membalas chat. Terus sama yang kedua adalah gaptek. Terus yang ketiga adalah suka lupa password, karena kalau lupa password itu rata-rata UMKM kita ini adalah di atas 30 tahun ya, udah bukan generasi milenial lagi. Jadi terkadang mereka sudah sibuk dengan aktivitas di rumahnya gitu, aktivitas rumah tangga misalnya atau aktivitas pekerjaan yang lainnya, tapi dia sampai sempat lupa password misalnya atau tidak ada waktu membalas chat, karena rata-rata UMKM itu adalah CEO, Chief Everything Officer. Jadi apapun semuanya dilakukan, mulai dari packing, buat produk, sampai membalas chatting. Terus sama yang terakhir adalah kurang paham cara marketing online. Di online itu banyak banget marketing promo, misalnya kayak flash sale, terus daily deals, terus ada kayak weekend groceries misalnya gitu loh. Nah itu adalah promo-promo yang sering ada di marketplace gitu. Nah di sini Indonesia Mall hadir, yaitu adalah bentuk kerjasama Bank BRI dengan e-commerce untuk mendorong UMKM go online. Produk-produk unggulan dari UKM binaan Bank BRI atau yang bukan binaan Bank BRI bisa dapat diakses langsung oleh rekanan marketplace yang bisa menjangkau penjualan produknya. Jadi kita sebelumnya hanya 5 marketplace, namun di tahun 2020 kita hampir
semua marketplace ada, bahkan kita juga sudah kerjasama dengan Indonesia in Your Hand untuk melakukan ekspor ke luar negeri, dan kita juga ada Qten Singapura, kita lagi proses pendekatan dengan Buka Global, Zilingo Singapura, dan Lazada regional. Lazada regional itu kita mungkin ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan bahkan kita juga ada partner dari GrabFood atau GoFood. Total UMKM yang sudah terdaftar itu ada 11.000. Nah ini dia jangkauannya, kita emang sudah terdaftarnya adalah 11.000 UMKM, namun dari 11.000 itu kita saring, baru yang sudah masuk per Maret ini adalah 530 UMKM. Dan kita kemarin baru onboarding dari UKM Jakarta, itu sekitar ada 150-an UMKM Jabodetabek area, itu ada 150 UKM. Nah, untuk summary-nya di Indonesia Mall itu di tahun 2019 kita sudah achieve target. Kita emang di 2019 itu kita partner eksklusifnya adalah dengan Tokopedia. Jadi kita sudah penjualan kita udah sampai 3 miliar dan ada UMKM kita Pinnacle Strudel, dia itu awalnya hanya jualannya offline dan hanya ada di Yogyakarta. Namun setelah masuk Indonesia Mall, dia jadi bisa buka cabang di Jakarta. Karena kenapa? Rata-rata customer yang belinya itu adalah dari Jakarta. Terus average basket size-nya kita ini adalah cukup lumayan oke, dia sekitar 150 ribuan gitu loh untuk rata-rata setiap bulannya. Dan dengan harga produk UMKM itu yang sekitar 10.000 sampai paling mahal itu kita juga ada yang 1.200.000 gitu loh. Nah, di summary 2020 target omset kita itu sudah masuk sekitar 1,2 miliar. Dan kita paling banyak adalah dari Tokopedia, yang seperti kita ngulang lagi tahun lalu, kita partner eksklusif dengan Tokopedia untuk tahun ini. Dan kita juga ada di offline sales juga. Nah, UKM kita itu ada topnya adalah ada Natura itu dia jual kacang. Artami Nazilat itu dia jual madu. Jadi madu murni dari Yogyakarta itu langsung dikirimkan ke Jakarta, kita packing, kita prosesin semuanya. Nah, ini adalah salah satu contohnya official store di Tokopedia. Mungkin bisa aku kasih lihat live aja. Jadi kalau misalkan untuk di Indonesia Mall, kita yang fotoin produknya nih. Seperti yang ini, misal kita fotoin, kita bikinkan deskripsinya juga, kita fotoin juga dari berapa angle. Lalu kalau untuk fashionnya juga kita fotoin, kita kasih modelnya, kita kasih berapa angle juga. Dan produk ini semua kita kirim ke Jakarta. Lalu kalau misal untuk yang kuliner, kita desain seperti ini. Dan juga kita saat ini sudah ada untuk penjualan frozen food. Jadi ini kita ada ada produk bestseller kita dari Bu Hajalina, itu bebek ungkep. Dia kita spesialnya adalah frozen food, pengirimannya dari Jakarta. Lalu ini ada yang di Singapura, kita contohnya. Kita di Desember kemarin sudah ekspor ke Singapura sekitar 250 juta. Itu untuk UMKM Indonesia, dan yang paling best seller di Singapura itu adalah ternyata produk healthy, yaitu seperti kacang mede, keripik tempe, keripik bayam, terus sama keripik pisang. Itu paling best seller di Singapura ternyata. Nah, kenapa sih harus bergabung sama Indonesia Mall? Pasti satunya tidak diribetkan operasional online. Yang kedua, mendapatkan marketing exposure dari Bank BRI. Yang ketiga, kita bisa konsultasi terkait bisnis dan marketing online. Jadi di Indonesia Mall itu nanti di setiap daerah itu akan ada PIC-nya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan ada di daerah Medan, nanti ada PIC-nya siapa, nanti bisa konsultasinya dengan mereka gitu loh. Terus juga dibantu permodalan dari Bank BRI misalnya. Seperti tadi yang Bukalapak sampaikan, misalnya kalau misal penjualannya sudah tinggi, terus ternyata dia butuh modal, dia bisa nanti dibantu dari Bank BRI untuk permodalannya. Nah, adapun layanan dari Bank BRI di Indonesia Mall itu adalah foto produk, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, pemasarannya itu pasti kita ada marketing offline dan online, terus ada chat diskusi, jadi kita yang ngebalesin, mungkin tadi kalau Bukalapak adalah UMKM-nya yang membalesin, tapi kalau di Indonesia Mall nanti Indonesia Mall yang bales, gitu loh, untuk balas chattingnya, ready atau tidak, Indonesia Mall yang balesin, terus sama ada pengemasan dan pengiriman, terus juga ada sampai pesanan tiba di customer, return management, dan pembayaran. Jadi UMKM itu hanya fokus untuk produksi, dan meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kualitas gitu loh. Jadi semuanya itu dibantu oleh Indonesia Mall. Nah, syaratnya ini untuk bergabung di Indonesia Mall mungkin general syarat-syaratnya, pastinya satu harus memiliki rekening Bank BRI. Yang kedua dia adalah produk sendiri, bukan reseller, agen atau distributor.
Terus untuk produknya itu kita minimal sudah ada suratnya, dalam arti kayak kosmetik, obat-obatan, sama makanan itu minimal sudah ada PRT atau BPOM. Terus sama expirednya adalah 8 bulan untuk makanan kering minimalnya. Sedangkan untuk makanan basah yang di bawah 8 bulan mungkin nanti bisa konsultasi dulu ke kita. Karena kita juga setiap daerah itu sudah ada semacam kayak kulkas buat chiller gitu. Jadi kita bisa nanti pengirimannya hanya di daerah tersebut aja gitu. Terus sama kita sistemnya juga konsinyasi, jadi kita tidak ada pembelian putus, sama mampu memenuhi stok yang diminta oleh Indonesia Mall. Karena kita kalau misalnya promo gede-gedean, mungkin Bukalapak juga bisa tahu gitu kalau pada saat kita flash sale, kita kalau stok itu nggak mungkin kita promo itu cuma 20 pieces gitu. Pasti kita akan minta sampai 100 sampai 200 pieces. Bahkan UKM kita yang di Jakarta itu sudah ada yang inbound sampai 2.500 pieces, itu untuk persiapan sampai Lebaran besok. Nah, jadi Indonesia Mall itu bekerja sama dengan vendor yang kita pakai adalah Highstar. Jadi Highstar itu adalah yang membantu untuk operasional toko online dan customer service-nya, penanganan barang di gudang, sama manajemen kurir juga. Jadi karena kan kalau Bank BRI itu kan tidak boleh langsung menerima uang dari Tokopedia, dari Bukalapak, dari Shopee. Jadi kita menggunakan pihak ketiga untuk membantu proses pembayarannya, proses untuk pengiriman barang sampai ke customer-nya. Gitu. Nah, kita juga di sini ada marketing offline, jadi tidak hanya online aja, kita juga ada seperti kayak bazar, misalkan di 2019 kita ada di Tokopedia Office Tower, terus kita juga ada di Gelora Bung Karno, gitu. Terus juga kita ada di JCC untuk Halal Expo. Lalu kita yang terakhir itu ada kemarin di BSD, Trade Expo, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah hadir, mungkin Rendang Nenden, aku pernah ketemu deh kayaknya di Trade Expo. Terus juga ada event offline yang HUT-nya BRI kemarin di JCC. Terus juga ada event offline yang kemarin Februari sebelum Corona itu adalah di Gedung Bank BRI. Jadi kita membawa produk UMKM, kita sebagai SPG-nya yang membantu jualan produk UMKM. Jadi Bapak Ibu hanya tugasnya, Bu, ini kita butuh stok untuk bazar ini, tolong kirim ya. Nanti dikirim, nanti kita yang jaga, kita yang jualan. Nah, update terbarunya itu juga kita juga membantu untuk UMKM kita yang mau ada pameran di luar negeri, kita bantu juga. Salah satunya kita ada UMKM kita yang lumayan cukup bagus dari Yogyakarta dan dari Padang. Itu ada Kili Suci dan Uniade. Jadi kita yang biayain semuanya dari mulai pesawat, terus logistik pengiriman barangnya sampai booth yang ada di sana gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk marketing yang di online, kita itu rata-rata suka ada banyak promo, misalkan kayak buy one get one, flash price, flash sale, terus atau special price. Nah, ini kita juga yang terakhir kita ada kemarin HUT-nya BUMN, kita ngasih diskon sampai 80%. Dari 80% ini pun kita kasih lagi ada plus cashback. Cashback kita itu ada 3, ada dari kartu kredit, dari Tokopedia, dari Tokopedia juga. Jadi ada 3 cashback. Nominalnya beda-beda, kita kembalikan ke customer. Terus yang kemarin juga ada hari belanja brand lokal sama Ramadan Extra. Nah, mungkin bakalan bertanya-tanya itu adalah diskon 80%. Itu siapa yang subsidi? Jadi Indonesia Mall itu membantu UMKM, kita membantu UMKM untuk berjualan di Indonesia Mall dengan memberikan diskon untuk biar laku, biar terkenal, biar produknya terkenal. Jadi setelah terkenal, diskonnya kita turunin atau kita hilangkan. Jadi tanpa diskon pun customer itu akan beli, gitu loh. Jadi kita bantu untuk subsidi dulu di awal, gitu loh. Dan ke rekening UMKM itu tetap full, tanpa ada potongan sama sekali. Bahkan kita untuk yang terakhir di Bandung itu kita naruh produk UMKM Bandung, ada di billboardnya Bank BRI, terus ada di sosial medianya Bank BRI juga, sama ada di website corporate-nya Bank BRI. Nah, kita juga ada dokumentasi, jadi kita sering melakukan onboarding gitu loh di beberapa kota. Terakhir itu kita ada di Makassar dan di Medan. Harusnya kita terbang ke Palembang sama Denpasar karena lagi ada COVID. Jadi kita dipospon semuanya. Terus juga kita ada kurasi di RKB, Rumah Kreatif BRI. Kita ada di Februari kemarin kita ada di Jakarta Pusat Tanah Abang, RKB-nya. Nah, ini adalah salah satu gudang kita yang bekerja sama dengan Highstar di seluruh Indonesia. Jadi kita itu gudangnya sudah ada hampir di beberapa kota. Di kuartal kedua di tahun 2020 kita akan masuk ada di Malang, Jogja, Tasikmalaya,
sama sekitar di Pulau Kalimantan. Itu akan masuk di kuartal kedua rencananya. Nah, ini ada coverage gudang. Jadi misalkan ada Bapak Ibu yang di daerah Brebes misalnya. Kan di Brebes itu kan kita nggak ada gudang. Nanti biasanya kita akan arahkan dari yang terdekat itu misalnya di Jakarta, untuk produknya akan dikirimin ke Jakarta. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang di Cianjur akan dikiriminnya ke Bandung. Jadi otomatis PIC-nya akan ada di Bandung. Nah, ini adalah dokumentasi gudang kita. Kita ada kita itu ada di Kelapa Gading, Palmerah yang di Jakarta. Ini ada di Makassar, Surabaya, sama ada di Bandung. Bandungnya itu ada di Soekarno-Hatta. Nah, kita lagi develop ini proses adalah dashboard UMKM. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa mengakses dashboardnya dan bisa melihat misalnya top produk bulan ini apa ya penjualannya. Terus produk yang penjualan tertinggi itu apa. Gitu. Jadi bisa kelihatan dari sini. Loginnya pun gampang, hanya cuma OTP nomor handphone aja sih gitu loh, dan passwordnya juga minimal 8 karakter. Nah, kita juga ada operasional yang sistem kita yang dipakai di warehouse itu sudah integrate dengan semua marketplace. Jadi kita sistemnya semua API, tidak ada lagi untuk manual order update di Tokopedia, di Shopee, di Blibli atau di Lazada misalnya. Itu tidak perlu lagi manual, jadi kita udah semuanya udah otomatis API, jadi kita tinggal ada order masuk, diproses sama sistem, diproses sama gudang. Jadi untuk operation yang ada di Jakarta, itu hanya fokusnya untuk balas chatting, sama upload produk misalnya. Nah, ini ada dokumentasi pelatihan Indonesia Mall. Jadi kita juga ada beberapa sering mengadakan pelatihan bersama UMKM dan dinas terkait juga gitu loh. Mungkin ada yang di sini kayak kita ada sharing perbankan tentang e-commerce bersama komunitas UKM di Malang, terus di Yogyakarta itu juga ada. Oke, sekian penjelasan dari Indonesia Mall. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, bisa hubungin ke saya langsung dengan Andri, atau kita juga ada kantor operasional Indonesia Mall di Kemandoran, di daerah Palmerah. Jadi itu bisa langsung datang aja ke sana, tapi kalau bisa appointment dulu. Oke, sekian. Baik, terima kasih Pak Andri. Menarik banget ini. Kita mempunyai frekuensi yang sama ini, sama-sama membantu UMKM kita biar tumbuh, biar berkembang, biar mereka bisa naik kelas, bisa bersaing, gitu ya. Dengan cara yang berbeda tentu, tapi kita saling membutuhkan tentunya. Jadi nanti mungkin BSN bisa sinergi dengan Mall Indonesia ya. Ya, dengan senang hati Ibu. Ya, penegasan tadi yang disampaikan Pak Andri bahwa seperti ini, kebanyakan UMKM itu kan dari sisi SDM masih terbatas. Jadi apalagi ketika kita bicara teknologi gitu ya, walaupun dari aplikasi online seperti itu. Jadi mereka itu kadang kesulitan untuk mempunyai admin online. Jadi kalau di Mall Indonesia ini kita tidak perlu itu ya Pak ya? Betul, jadi nanti di Indonesia Mall itu kita bantuin semuanya Ibu. Jadi UKM itu hanya fokus di produksi, peningkatan kualitas, sama kuantitas saja gitu loh. Baik, baik. Semua jadi kita nanti ngatur fokus semua, di situ, nanti BSN fokus untuk meningkatkan mutu produknya gitu ya. Betul, Ibu. Jadi Betul. nanti bisa sinergi. Terus terkait dengan tadi ada disampaikan ada ekspor juga ke Singapura ya. Betul, jadi Ibu. Nanti dari Mall Indonesia juga membantu aksesnya untuk ekspor juga gitu nggak Pak? Betul Ibu. Jadi nanti dari kita Indonesia Mall akan masukin ke produknya itu ke Qten Singapura yang sudah ready. Mungkin aku bisa kasih lihat gambarannya dulu untuk yang Qten Singapurnya. Nah, ini kita sudah ekspor Ibu di bulan Desember. Nah, ini dia salah satu toko kita untuk di Singapura untuk produknya. Kita di sini munculnya karena harga rupiah, karena saya biasa di Indonesia, jadi harganya munculnya rupiah gitu loh. Artinya untuk pasar-pasar lain juga memungkinkan ya? Tahun 2020 ini kita emang fokusnya lagi nambah. Ya? Lagi nambah Ibu. Jadi 2020 ini kita lagi tambahnya tuh yang bekerja sama dengan FTA Center yang Kemendak. Ya, terus juga kita kerja sama dengan Alibaba. Kayak gitu. Jadi kita emang 2020 ini fokusnya hampir 80% itu di ekspor Ibu. Baik, baik. Terima kasih, menarik banget nih. Nah, kemudian untuk terkait dengan penerapan standar keamanan informasinya sendiri bagaimana? Biar tidak terjadi kemarin contoh kasus misalnya pembobolan data informasi seperti itu, Pak.
Sebenarnya gini Bu, kalau misalnya untuk pembobolan data itu kan di platformnya. Tapi kalau di Indonesia Mall itu nanti kita menjaga data rahasia UKM pastinya karena kita ada perjanjian dari Bank BRI sendiri sama ada dari perjanjian dari Highstar-nya Ibu vendor kita. Jadi nanti di dalam agreement itu akan ada pasal-pasal yang dimana tidak boleh saling membocorkan data. Dalam arti kayak saya membocorkan data-data UKM binaan Ibu ke pesaing misalnya, itu tidak Hmm, akan gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk yang marketplace-nya itu biasanya tergantung dari marketplace-nya Ibu biasanya. baik, Kan baik. kita juga toko di sana gitu loh. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Andri sudah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga teman-teman para UMKM kita bisa tertarik. Mereka bisa memproduksi dengan kualitas yang bisa memenuhi persyaratan tadi yang disampaikan oleh Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu. Selamat Sekarang siang kita semuanya. ke